Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 161-165 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Menutupi wajahnya dengan Neri. Episode 161. Liu Yuze berbeda. Ketika Billy menjadi presiden, Jeannie masih bersedia mengadakan pertemuan pribadi dengannya, yang menunjukkan bahwa Jeannie menyukainya. Billy secara alami lebih memusuhi Liu Yuze. Salah satunya adalah perselingkuhan fisik, yang lain adalah perselingkuhan spiritual. Billy lebih suka Jeannie menjadi yang pertama, bukan yang terakhir. Sayang sekali Jeannie, wanita jalang ini, memiliki semuanya. Pada saat ini, Jeannie menutupi wajahnya dengan Neri. Dia hanya melihat Billy memukul dua orang, tetapi dia tidak menyadari bahwa bagian di mana Billy memukul Fang Chao dan Liu Yuze semuanya terkait dengannya. Song Hongye memiliki senyum di wajahnya, hehe, karena Billy berani mengambil tindakan, itu membuktikan bahwa dia tidak takut pada hal-hal, dan pengusiran dari keluarga mungkin palsu. Sekarang, Fang Chao dan Liu Yuze adalah keduanya berbaring di tanah, berteriak kesakitan, mereka benar-benar hilang kekuatan tempur. Jeannie juga bergegas dan meraih Billy, suamiku, berhenti memukul. Dia takut Billy akan membunuh atau melukai Liu Yuze, Billy akan dipenjara selama sisa hidupnya, dan Liu Yuze akan pergi. Dalam hal ini, Jeannie tidak akan bisa mendapatkan suami. Kekhawatiran ini perlu. Ada banyak hal seperti itu dalam kenyataan. Dalam pertarungan antara saingan, satu terbunuh dan yang lain masuk penjara. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah menyaksikan hal seperti itu dengan matanya sendiri di Yunzhu. Seorang pria membunuh pria lain di jalan, dan laporan berita kemudian mengatakan bahwa pria yang terbunuh itu terlibat dengan istri pria yang membunuhnya. Lucunya, belakangan istrinya bergegas ke tempat kejadian dan terus menangis. Ketika pria yang membunuh itu dibawa pergi oleh polisi, dia sangat tenang, dan bahkan berkata kepada istrinya yang selingkuh, "Istri, jaga anak-anak kita." Di internet, banyak orang merasa kasihan pada pria ini, karena tidak tahu malu. Pria wanita yang telah menghancurkan seluruh hidupnya dan harus menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Dan wanita tergelincir yang melakukan hal yang salah dapat terus hidup bahagia dan bahkan terus mencari pria baru. Setelah Jeannie datang, Billy tidak terus melawan Liu Yuze. Suasana hatinya saat ini mirip dengan pria pembunuh di berita, sangat marah. Tapi dia tidak bodoh, dan dia tidak akan merusak masa depan hidupnya karena istri seperti Jeannie. Bahkan jika Billy adalah putra keluarga Ye dan membunuh orang di depan umum, dia tidak akan ingin tinggal di Tiongkok selama sisa hidupnya, jadi dia hanya bisa pergi ke luar negeri untuk menyembunyikan namanya. Panggil polisi. Segera panggil polisi. Aku ingin dia masuk penjara. Teriak Liu Yuze kesakitan. Fang Chaoqiang menahan rasa sakit, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor 110. Tak lama kemudian, polisi datang dan membawa ketiganya pergi. Sama-sama terluka. Episode 162. Karena Liu Yuze dan Fang Chao sama-sama terluka, mereka tidak langsung ke kantor polisi, melainkan ke rumah sakit terlebih dahulu. Setelah beberapa jam interogasi. Pada pukul 6 sore, polisi di kantor polisi membebaskan Billy. Banyak pelanggan di restoran direkam, dan Billy jelas membela diri. Jika Billy terus menyerang setelah keduanya jatuh, itu akan menjadi cedera yang disengaja. Menurut instruksi kakeknya, Billy akrab dengan hukum dan peraturan berbagai negara, dan dia tahu skala dan tingkat pemukulannya. Setelah Billy keluar, Jeannie dan Song Hongye ada di sana, dan Hanakin juga ada di sini. Billy tersenyum dan mengangguk pada Hanakin, direktur yang menginterogasinya barusan cukup sopan padanya. Billy tahu bahwa Hanakin pasti menyapa. "Suamiku, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja?" Jeannie melangkah maju dan bertanya. Billy berkata, "Saya tidak perlu ditahan untuk saat ini, saya bisa pulang, tetapi jari Liu Yuze patah, dan saya harus membayar biaya pengobatan. Istri, saya tidak punya uang sekarang. Aku takut aku harus menggunakan uang keluarga kerajaanmu." Jeannie tampak sedikit tidak senang. Mimpinya adalah menghabiskan uang suaminya, tetapi dia tidak berharap suaminya menghabiskan uangnya sekarang. Hanakin memandang Jeannie dengan jijik. Keluarga Wang sekarang menjadi keluarga kelas 1 di Yunzhu. Jika bukan karena Billy, bisakah Yunzhu menjadi keluarga kelas 1 begitu cepat?
Hanakin melangkah maju dan berkata, saya akan membayar biaya pengobatan untuk Anda. Jeannie segera tidak senang, dan saudara perempuannya yang baik Song Hongye berkata, Presiden Qin, siapa Anda Billy? Mengapa Anda membayar untuknya? Tanda tanya petik 2. Hanakin dengan mendengus dingin, bukankah aku takut seseorang akan peduli dengan uangku? Bagaimanapun, Liu Yuze pasti akan berbicara dengan keras. Jeannie berkata dengan marah, aku tidak peduli dengan suamiku dan aku. Tanda seru petik 2. Billy juga tidak dapat menggunakan Qin. Uang Hana, terima kasih, Hana, terima kasih, saya tidak dapat menggunakan uang Anda. Hanakin berkata, Billy, Liu Yuze telah mengajukan gugatan, jika mereka ingin menuntutmu karena sengaja menyakiti orang lain, mereka akan menangkapmu. Aku menyerangmu dalam hal seni bela diri ini. Tapi jangan khawatir, aku telah menyewa pengacara terbaik di Yunzu. Bagaimana kalau kita makan malam dengan teman-teman dari pengadilan? Dalam beberapa jam terakhir, Wang Jiajue hanya tahu betapa konyolnya. Tunggu, lihat apakah kakek Billy akan mengambil tindakan, dan tentukan apakah Billy benar-benar dikeluarkan dari keluarga. Dia tidak peduli tentang masalah pribadi Billy sama sekali. Namun, Hanakin telah membuat panggilan yang tak terhitung jumlahnya dan menyewa pengacara terbaik untuknya. Sebaliknya, istri Jeannie tidak memenuhi syarat sama sekali. Jeannie dan Hanakin keduanya dewi dari luar, dan mereka berdua adalah wakil presiden grup Huaseng sebelumnya. Wanita kuat sepenuhnya mandir. Episode 163. Tapi Jeannie adalah putri kecil yang suka mengandalkan pria dan dimanjakan. Di sisi lain, Hanakin adalah wanita kuat yang dapat sepenuhnya mandiri, dan bahkan pria pun merasa malu. Wang Jiajue memiliki kompleks inferioritas di depan Hanakin, jadi dia berkata dengan marah, keluarga Wang kami juga mengenal pengacara dan teman-teman dari pengadilan. Kami tidak perlu menyusahkan Presiden Qin. Billy, ayo pergi. Wang Jiajue memberi Hanakin terlihat cemburu, pergi dulu. Billy mengangguk berterima kasih kepada Hanakin, dan mengikuti. Game ini disutradarai dan diperankan oleh Billy, dan protagonisnya hanya Billy dan Jeannie, dia tidak ingin Hanakin ikut campur. Saat ini, rumah sakit afiliasi Yunzu, di bangsal VIP khusus. Liu Yuze berbaring di ranjang rumah sakit, tangan kanannya diperbaiki, tangan kirinya mer-0K dengan air mata di matanya putus asa dan marah. Dia adalah satu-satunya pasien di bangsal, selain dia, ada saudaranya Liu Feng. Setelah kecelakaan Liu Yuze, dia menelepon Liu Feng. Setelah Liu Feng mengetahui kecelakaan saudaranya, dia pergi ke Yunzu sesegera mungkin. Saudaraku, jangan beritahu kakekmu tentang ini, dan jangan beritahu orang tuamu juga, kata Liu Yuze kepada Liu Feng, sambil mer-0K. Liu Feng menghela nafas, dia tahu bahwa Liu Yuze tidak ingin membuat kakek sedih. Liu Yuze selalu sombong, dan keluarganya sering berkunjung ke daftar orang kaya. Baik itu berkencan atau bekerja dan belajar, Anda dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan atau kekhawatiran keluarga Anda. Sekarang hal semacam ini terjadi, dia merasa kasihan pada keluarga dan mempermalukan keluarga. Liu Feng berkata, Yuze, mengapa kamu begitu bodoh untuk memukuli orang sendiri? Kami punya uang, tidak bisakah kami menemukan pemukul untuk melakukannya? Liu Yuze menghela nafas, saat itu, saya meminta Fang Chou untuk naik lebih dulu, dan ketika saya mengetahui bagaimana Fang Chou memukulnya, dia tidak berani melawan, jadi saya berani menyodoknya dengan garpu. Ini selesai. Liu Yuze mengirim Billy rekaman audio Jeannie dan Fang Chou membuka sebuah ruangan, tetapi tidak mungkin bagi Billy untuk mengetahui bahwa itu dikirim oleh Liu Yuze. Adapun pertemuan pribadi antara Liu Yuze dan Wang Jiani tidak bisa begitu bodoh dan mengaku kepada Billy sendiri. Kecuali Billy mencurigai Jeannie sejak lama dan mengirim seseorang untuk mengikutinya secara pribadi setiap hari. Tetapi menurut Jeannie, Billy sangat mempercayainya dan tidak pernah melakukan hal seperti itu, bahkan tidak mengetahui kata sandi untuk membuka kunci ponselnya. Liu Feng berkata dengan marah, jangan khawatir, aku sudah menemukan seorang pengacara. Selama aku yakin dia seorang Lian Jiazi, tindakannya mematahkan jarimu dapat ditingkatkan menjadi cedera yang disengaja atau bahkan pembunuhan. Saya tidak ingin dia masuk penjara. Episode 164. Dikirim. Liu Yuze melemparkan R0K ke tanah dengan marah, saya tidak ingin dia masuk penjara. Tidak sakit atau gatal, dan ada makanan dan minuman.
Patah jariku, aku potong jarinya juga. Orang kaya terkadang membenci kebajikan hukum, dan mereka ingin menggunakan kekuatan mereka untuk membalas dendam. Bang-bang. Pada saat ini, Fang Chao mengetuk pintu 2 kali dan terlatih-tatih masuk. Billy Fang Chao tidak melakukan sesuatu yang kejam, jadi Fang Chao dianggap bukan masalah besar, fungsinya normal dan dapat digunakan, tetapi masih sedikit sakit saat berjalan. Kakak Feng. Fang Chao menyapa Liu Feng sambil tersenyum. Liu Feng sedang terburu-buru dan menamparkan wajah Fang Chao. Terkunci. Itu pamanmu, jika kamu tidak datang ke Tianhai untuk menemukan kami, hal seperti ini tidak akan terjadi pada Yuze hari ini. Liu Feng dan Liu Yuze memiliki persahabatan yang mendalam, tidak seperti beberapa saudara yang memiliki perselisihan tentang warisan, yang juga berkat pendidikan kakek mereka. Fang Chao dipukuli, dan dia sangat sedih, tetapi sekarang dia harus bergantung pada keluarga Liu untuk membalaskan dendamnya, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Fang Chao sendiri juga menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Ya, sialan. Ini semua salahku. Namun, jari Yuze yang patah Billy tidak boleh seperti ini. Dia adalah orang miskin sekarang, kamu membunuhnya semudah mencubit semut sampai mati. Tanda seru petik 2. Liu Feng menatap kosong pada Fang Chao dan berkata, Yuze ingin memotong jarinya. Fang Chao dengan gembira berkata, dengan caranya sendiri, dia juga seorang manusia. Bagus. Saya kenal saudara gua di Jalan Yunzu. Banyak bawahannya adalah petinju bawah tanah di Asia Tenggara. Mereka sangat kejam, dan setelah menyelesaikan pekerjaan mereka dan mengambil uang, mereka dapat pergi ke luar negeri dan pergi, dan tidak ada yang dapat menemukannya. Bertemu untukmu dan saudara gua. Liu Feng memikirkannya, tetapi dia juga mengenal beberapa teman di Jianghu. Namun, ini adalah wilayah milik Yunzu, jadi mari kita serahkan kepada orang-orang Yunzu. Oke, mari kita makan bersama malam ini, kata Liu Feng. 11 malam. Billy tiba-tiba menerima telepon dari Liu Zhengkun. Nomor ponsel Liu Zhengkun telah diubah menjadi nama yang tidak dikenal di telepon Billy, tetapi Billy ingat nomor ekornya, 4444. Kebetulan Jeannie pergi mandi, dan Billy menjawab telepon secara langsung. Bicaralah. Nada bicara Billy dingin. Liu Zhengkun berkata, Tuan, Liu Feng telah datang ke Yunzu dan menemukan semangka. Dia berkata bahwa dia ingin 20 juta untuk membeli jari telunjuk dan jari tengah kananmu. Menggunakan caranya sendiri. Episode 165. Jari telunjuk dan tengah tangan kanan. Jari-jari Liu Yuze yang dihapuskan oleh Billy adalah 2 jari ini. Alasan langsung bahwa kedua jari ini secara permanen tidak valid adalah karena mereka menyentuh wanita Billy. Tampaknya Liu Yuze berniat menggunakan caranya sendiri untuk membalas budinya. Billy menyukai cara Murong Fu pandai dalam 8 bagian naga. Billy tersenyum ringan dan bertanya, apa yang dikatakan semangka? Liu Zhengkun berkata, saya khawatir jika semangka tidak setuju, Liu Feng akan menemukan orang lain untuk melakukannya, jadi dia berpura-pura mengambil alih pekerjaan itu. Tuan, karena Anda mengatakan kepada saya untuk tidak melakukannya untuk saat ini. Orang-orang dari keluarga Fang dan keluarga Liu mengambil tindakan, jadi saya tidak membiarkan semangka melakukan apapun. Iya. Jawab Billy, sekarang dia benar-benar tidak berencana untuk membunuh, itu adalah lagu engkor setelah perceraian. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Billy menutup telepon. Baru saja menutup telepon, siapa yang tahu bahwa Hanakin benar-benar menelepon. Billy sedikit terkejut. Sejak Billy dan Jeannie menikah lagi, Hanakin jarang meneleponnya selarut ini. Dia adalah wanita yang mengerti arti proporsi. Halo. Billy menjawab telepon dengan cepat. Nada suara Hanakin tergesa-gesa, dan dia tampak sangat panik. Billy, sesuatu terjadi. Saya mendengar bahwa keluarga Liu menemukan seorang pembunuh dan membayar 50 juta untuk memotong 3 jari Anda. Tanpa diduga, berita Hanakin sangat terinformasi, seperti yang diharapkan telah berada di Yunzu selama bertahun-tahun, dan tampaknya ada koneksi hitam dan putih. Namun, informasi yang didapat Hanakin tidak cukup akurat, yang normal. Pada saat ini, Wang Jiani baru saja keluar dari kamar mandi. Dia bertelanjang kaki dan mengenakan sandal, hanya dibungkus dengan handuk mandi. Dia baru saja hamil, perutnya tidak besar, dan sosoknya yang cantik memabukkan, siapa yang harus aku menelepon?
Jeannie bertanya sambil menyeka rambutnya yang panjang dan basah dengan handuk. Ini Hanakin. Billy menjawab Jeannie. Jeannie segera menjadi kesal, mengapa kamu menelepon begitu terlambat? Tutup telepon. Billy kesal, kamu dapat memanggil Liu Yuze di tengah malam, tetapi aku tidak dapat menelepon Hanakin. Selain itu, semua yang saya katakan kepada Hanakin serius, dan saya tidak pernah berbicara tentang kata-kata yang ambigu. Apa yang kamu bicarakan dengan Liu Yuze? Billy tidak ingin bertengkar dengannya, dan berkata dengan lembut kepada Hanakin, Hana, saya mengerti, terima kasih. Kemudian, Billy menutup telepon, merasa lebih berterima kasih kepada Hanakin. Hanakin tampaknya sangat menyukai Billy. Billy adalah orang miskin sekarang, dan Hanakin masih sangat baik padanya. Dari siang hari, di restoran, dia membantu Billy mengajari Fang Chao pelajaran. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Billy mengalami kecelakaan, dia secara pribadi mempercayakan hubungan itu untuk membantunya menjernihkan. Mengetahui bahwa seseorang akan berurusan dengan Billy, dia menelepon untuk mengingatkannya sesegera mungkin. Pada saat ini, Billy merasakan cinta dan perhatian yang tidak pernah diterima Jeannie. Mungkin, setelah Billy menceraikan Jeannie, Billy bisa memilih untuk berkencan dengan Hanakin. Setidaknya wanita seperti itu pantas mendapatkan warisan keluarga Ye. Jeannie sedikit cemburu, dan bertanya lagi, apa yang baru saja kalian bicarakan? Sudah berapa lama kalian berbicara? Hanakin, seorang vixen, tahu kamu sudah punya istri, tapi dia terus berhubungan denganmu, jadi murah. Billy menjelaskan, Hana menelepon saya mendapat kabar bahwa Liu Yuze menemukan seorang pembunuh untuk berurusan dengan saya, membayar 50 juta dan memotong jari saya.